Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang perhitungan manual proses training perseptron. Silakan pause video ini pada setiap langkah untuk lebih memahami perhitungan yang dilakukan. Seperti yang kita lakukan pada HepNet, kita juga akan menggunakan data logika N dengan nilai input biner dan target bipolar. Nilai awal untuk bobot dan bias adalah 0. Sedangkan untuk parameter learning rate, kita gunakan nilai 1, dan theta untuk fungsi aktivasi kita gunakan nilai 0,2. Perseptron yang kita latih di sini adalah single layer perseptron dengan 2 input neuron dan 1 output neuron sesuai dengan data logika N yang kita gunakan, ditambah dengan 1 bias pada input layer. Kita inisialisasi semua nilai bobot dengan nilai 0. Kemudian kita set nilai aktivasi semua input neuron dari data pada baris pertama. Kemudian kita hitung nilai Y-in menggunakan perhitungan weighted sum. Kita mendapatkan nilai 0 untuk Y-in. Kemudian kita hitung nilai Y-out atau nilai aktivasinya. Kita mendapatkan nilai 0. Ternyata nilai Y atau output yang kita dapatkan tidak sama dengan nilai T atau target, yaitu 1. Maka, kita lakukan perubahan nilai bobot dan bias. Kita mendapatkan nilai 1 untuk semua bobot dan bias. Nilai ini menggantikan nilai bobot yang sebelumnya. Perhatikan nilai bobot telah berubah dari yang sebelumnya. Kita melangkah ke data pada baris berikutnya. Data tersebut masuk ke input neuron. Kita hitung nilai Y-in, menghasilkan nilai 2. Kita hitung nilai Y-out atau nilai aktivasinya. Kita mendapatkan nilai 1. Nilai tersebut tidak sama dengan nilai target, yaitu min 1. Maka, kita lakukan lagi perhitungan nilai bobot baru. Kita mendapatkan nilai 0, 0, dan 1. Kita ubah nilai-nilai bobot dengan yang baru kita hitung. Kita ke data yang ketiga. Data masuk ke input neuron. Kita hitung nilai Y-in. Hitung nilai Y-out. Kita hitung lagi nilai bobot baru karena nilai Y tidak sama dengan nilai target. Maka nilai bobot baru menggantikan nilai bobot yang lama. Kita ke data yang keempat. Data masuk ke input neuron. Hitung nilai Y-in. Hitung nilai Y-out. Karena nilai Y sama dengan nilai target, maka kita tidak perlu menghitung nilai bobot yang baru, karena nilai bobot tidak perlu kita ubah. Kita telah memproses keempat baris data, maka epoch pertama sudah selesai. Karena pada saat kita memproses data pertama, kedua, dan ketiga terjadi perubahan nilai bobot, maka kita lanjutkan proses ini ke epoch yang kedua. Ini adalah perubahan nilai-nilai bobot pada epoch pertama yang kita lakukan. Kemudian, kita melakukan proses pada epoch yang kedua. Terlihat bahwa masih terjadi perubahan nilai-nilai bobot. Maka, kita lanjutkan ke epoch yang ketiga. Pada epoch yang ketiga, ternyata masih terjadi perubahan nilai bobot. Maka, kita lanjutkan ke epoch yang keempat. Begitu seterusnya hingga tidak terjadi lagi perubahan nilai bobot. Pada epoch kelima, masih terjadi perubahan nilai bobot. Begitu juga pada epoch ke-6. Epoch ke-7 dan ke-8 masih memperlihatkan perubahan nilai bobot. Epoch ke-9 dan ke-10. Barulah pada epoch ke-10 tidak terjadi perubahan nilai bobot sama sekali pada semua baris data. Maka, proses training telah selesai dan nilai-nilai bobot yang terakhir inilah yang menjadi hasil training kita. Dari nilai-nilai bobot tersebut, kita bisa mencari persamaan decision boundary yang pertama, yaitu X2 sama dengan min 2/3 X1 plus 7/5.
Dan persamaan decision boundary yang kedua, yaitu min 2/3 X1 plus 19/15. Dari kedua persamaan garis tersebut, kita bisa memvisualisasikannya beserta dengan data training yang kita gunakan tadi. Bisa dilihat bahwa kedua garis dapat memisahkan 3 titik berwarna merah dengan 1 titik yang berwarna biru. Titik berwarna merah adalah titik false dan titik biru adalah titik true. Dan garis yang kita dapatkan berhasil memisahkan kedua data tersebut. Sekian untuk video ini, terima kasih sudah menonton. Semoga pembahasan pada video ini bisa dipahami. Pastikan untuk menonton video-video berikutnya. Tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.